Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmat dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi SC900 Microsoft Security Compliance and Identity Fundamental. Di lab kali ini kita akan mengeksplor lebih dalam tentang sensitive label. Sensitive label ini, tujuan dari materi ini adalah masih di materi Microsoft Compliance, kemudian informasi proteksi dan data lifecycle management, kemudian sensitivitas label. Di dalam lab ini kita akan explore tentang sensitivitas label, kemudian kita akan mengcreate atau ngebaca satu polish di publish label tersebut gitu. Kemudian waktu yang dibutuhkan 20-25 menit. Pertama kita masuk ke admin Microsoft, kemudian ke compliance. Di dalam sini nanti akan ada informasi tentang expand informasi protection. Ini ke compliance, kemudian kita masuk ke information protection. Ini merupakan tampilan di depannya ya. Information protection. Oke. Di dalam information protection ada overview. Overview-nya di sini tentang group permission yang untuk pembuatan si rule PDF tersebut. Si rule group yang akan kita kasih label. Kemudian di labelnya ini juga nanti ada proteksi baik itu PDF-nya atau Outlook-nya atau jadi dokumen aplikasi apa nanti yang akan kita proteksi dan dikasih label. Kemudian di sini dilihat ada 5 aktivitas, jadi 4 yang sudah dilabel, kemudian 1 yang akan dilakukan perubahan. Di sini juga ada tampilan beberapa enkripsi reward ya untuk si labelnya. Di label yang kedua, informasi proteksi yang kedua adalah dari segi label tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa ada 6 item tentang sensitivitas dari satu label yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada personal, ada pribadi, kemudian ada public, kemudian ada general. Nah, di sini antara public dengan general, informasi atau data yang kita bisa dapatkan adalah kalau misalnya public berarti semua bisa mengakses. Kemudian antara general dan public ini sebenarnya hampir sama. Cuma di sini dia harus ada persetujuan gitu. Persetujuan harus ada request lah. Sama-sama ini datanya dipublish tapi di sini by request gitu. Misalnya kita informasi dikasih link sama orang, kemudian link tersebut menggunakan bisa dipublish untuk umum tapi tertentu gitu. Artinya bukan personal antara dalam satu institusi tersebut gitu. Kemudian ada juga confidential, kerahasiaan. Di sini juga kerahasiaan dia ada by request, kemudian seluruh karyawan atau beberapa orang yang diizinkan by email. Ini yang confidential, kemudian ada lagi yang high confidential. Yang high confidential di sini juga ada seluruh karyawan sama spesifikasi people. Jadi benar-benar labelnya itu kita harus tentukan apakah dia dimasuk di personal atau di public atau di general atau confidential atau high confidential. Nah, ini merupakan 6 item yang harus kita kategorikan supaya data kita lebih aman. Kemudian ini sudah, kebetulan yang ini tidak ada ya di label tersebut. Confidential finance itu enggak ada, ini kita lewatin. Kemudian label police juga enggak ada di sini. Di sini label police isinya cuma ada
global sensitive label policy. Nah ini juga sebenarnya bisa kayak kita edit polisnya. Ini bisa kita edit polisnya, apakah dia statusnya sebagai admin. Nah di sini sensitivitasnya apakah mau general yang tadi, kemudian anyone atau confidential. Kita harus kategorikan rule tersebut untuk bisa mengakses. Nah di sini aplikasi yang digunakan seperti ini. Oke, itu kemudian ini tadi tidak ada, kita lewatin di label police ini auto labeling di sini kita sudah ada namanya itu health insurance ya, ini dari HIPAA. Nah di sini merupakan standar dari apa namanya ya, kesehatan ya. Ini policy name-nya, ini simulasi, kemudian ini labelnya, kemudian ada beberapa file nanti yang kita coba upload dan standarnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya kita mau create label yang baru, ini kita bisa klik di sini, kemudian di kategorinya di sini apakah kita finansial atau medical health atau privacy atau kita custom gitu. Misalnya di finansial regulasinya seperti ini, masing-masing negara ya, Israel, Jepang, Saudi Arabia dan sebagainya. Kalau misalnya di enhanced itu ada di Jepang juga, ada di Jerman dan sebagainya. Kemudian di medical health ini tadi yang HIPAA, regulasinya HIPAA yang kita contohkan. Kemudian ada yang privacy juga dari PI data, personal identity information. Ya, ada dari Kanada, ada dari Australia, ada dari mana lagi nih, Jerman, ada Israel dan sebagainya. Ini merupakan data-data yang sudah dikategorikan dan diakui seluruh dunia gitu. Ini nanti kita pilih dulu, kemudian ini misalnya IPA. Nah diproteksinya apa? Nah diproteksinya nanti itu apakah pasport numbernya, kemudian kalau PIPA-nya ini present informasi subject health, informasi kesehatannya by include by pasport ya. Jadi di sini misalnya ada orang yang dari rumah sakit, kemudian apa namanya, identitasnya itu dia menggunakan pasport number, social insurance, kartu asuransi, kemudian kartu kesehatan, kemudian identifikasi atau KTP dan sebagainya gitu. Jadi standarnya dia itu sudah ada gitu. Ini informasi yang harus diproteksi. Kemudian di tas 2 ini ada uplands. Di sini blank dokumen, sensitivity reading view. Ini masuknya kita ke Office ya. And install you browsing Microsoft Word document and view Office. Nah ini kebetulan kemarin itu udah apa namanya ya, yang di tes labelnya itu.
Nah ini yang sebelah kanannya yang untuk yang apa namanya, app launcher, blank icon, test label, kemudian classic ribbon. Nah ini classic ribbonnya nanti di sini, classic ribbon. Kemudian ada sensitivity apakah mau dijadiin public, general, confidential, high confidential. Jadi data-data nanti yang ada di sini mau kita publishnya itu sensitivitasnya kita tentukan sebagai apa gitu, apakah mau data pribadi atau misalnya public atau general juga nanti ditentukan di sini, any employee, all employee gitu. Jadi yang kelima, sensitivitas ini di dalam dokumen ini bisa kita perlakukan. Oke, ini kemudian di reviewnya kapabilitas sensitive label ini digunakan untuk mengamankan data kita. Oke, itu mungkin untuk lab 13, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.